Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penalaran dalam tulisan, tata tulis, dan aspek mekanik dalam menulis. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nadia Tetiani Urbaningrum, NPM 2019 21 5031. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif itu? Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang khusus menuju sesuatu yang umum. Di dalam penalaran induktif itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ada generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran dari sejumlah peristiwa untuk menarik kesimpulan dari semua atau sebagian peristiwa tersebut. Contohnya, berdasarkan pengalaman, seorang ibu itu dapat mengerti atau dapat mengartikan arti dari tangisan bayinya, bisa rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman, atau bahkan rasa sakit. Yang kedua, ada analogi. Analogi adalah proses dari suatu peristiwa khusus yang memiliki kesamaan satu sama lainnya dan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Contohnya, berdasarkan studi kasus, Dr. Diamond menyimpulkan bahwa pil kontrasepsi itu dapat menghambat perkembangan otak penggunanya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dari kelas R3A, NPM 2019 21 5041. Penalaran induktif dapat dilakukan dengan 3 cara, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Nadia. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, dan yang ketiga ada hubungan kausal sebab akibat. Saya akan melanjutkan tentang hubungan kausal sebab akibat. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Berkaitan dengan hubungan kausal, terdapat 3 hubungan antar masalah, yaitu 1. Sebab akibat. Penalaran sebab akibat dimulai dengan pengamatan terhadap suatu sebab yang diketahui. Penalaran induktif dengan melalui hubungan kausal sebab akibat merupakan penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Tak ada suatu kejadian yang muncul tanpa penyebab. Cara berpikir seperti ini lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Contohnya, ketika seorang ibu melihat awan tebal menggantung atau ketika langit terlihat mulai mendung, dia segera mengangkat pakaiannya yang sedang dijemurnya. Tindakannya itu terdorong oleh pengalamannya bahwa mendung tebal merupakan pertanda akan turunnya hujan. Yang kedua, ada akibat sebab. Penalaran ini dimulai dari suatu akibat yang diketahui. Dalam penalaran ini, jenis akibat ini, peristiwa sebab merupakan simpulan. Contohnya, seorang petani menanam berbagai jenis pohon di pekarangannya. Tanaman tersebut ia sirami, ia rawat, dan ia beri pupuk. Anehnya, tanaman itu bukannya semakin segar, melainkan layu bahkan mati. Tanaman yang mati lalu ia cabuti. Ia melihat ternyata akar-akarnya rusak dan dipenuhi rayap. Berdasarkan temuannya itu, petani tersebut menyimpulkan bahwa penyebab rusaknya tanaman adalah rayap. Yang ketiga ada akibat-akibat. Akibat-akibat merupakan suatu penalaran yang menyiratkan penyebabnya. Peristiwa yang menjadi akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Penalaran ini berpangkal dari suatu akibat dan berdasarkan akibat tersebut langsung dipikirkan akibat lain tanpa memikirkan sebab umum yang menimbulkan kedua akibat tersebut. Demikian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh
Saudari Margareta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Ika Oktaviani, kelas R3A, NPM 2019-21-5030, akan menjelaskan tentang bernalar secara deduktif adalah proses penalaran untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu prinsip atau sikap yang berlaku umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Penarikan simpulan atau konklusi secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan dapat dilakukan secara tidak langsung. Penarikan simpulan secara langsung yaitu simpulan atau konklusi secara langsung atau entimen adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu premis. Misalnya, tidak satupun S adalah P atau premis, tidak satupun P adalah S atau simpulan. Contoh, tidak seekor nyamuk pun adalah lalat atau premis, tidak seekor lalat pun adalah nyamuk atau simpulan. Nah, yang kedua adalah menarik simpulan secara tidak langsung. Penarikan simpulan secara tidak langsung atau silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang memerlukan dua data sebagai data utamanya. Dari dua data ini akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum, dan premis yang kedua adalah premis yang bersifat khusus. Sekian materi yang saya berikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Srikandi dari kelas R3A MPM 2019-21-5004. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Margareta. Pola penarikan kesimpulan tidak langsung atau silogisme yaitu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. 1. Silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang terdiri dari beberapa proposisi atau pernyataan, yaitu dua premis, satu simpulan. Contoh, premis umum, semua manusia bijaksana. Premis khusus, semua polisi bijaksana. Kesimpulan, jadi semua polisi bijaksana. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Hawa. Nama saya Nur Hidayatul Hawa, NPM 2019-21-5072 akan memaparkan tentang salah nalar. Salah nalar yaitu gagasan, perkiraan, kepercayaan, atau kesimpulan yang keliru atau sesat. Pada salah nalar, kita tidak dapat mengikuti tata cara pemikiran yang tepat. Tetapi, telaah atas kesalahan itu membantu kita menemukan logika yang tak masuk akal dalam tulisan. Berikut beberapa macam salah nalar dalam tulisan. Yang pertama ada generalisasi terlalu luas, yang mana disebabkan oleh sejumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang. Dengan besarnya generalisasi itu sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Semua karena kurangnya data yang dijadikan dasar generalisasi. Dalam generalisasi terlalu luas terdapat dua kesalahan yang sering muncul, yaitu ada generalisasi sepintas dan generalisasi a priori. Dalam generalisasi sepintas ini kesalahan yang terjadi karena penulis membuat generalisasi berdasarkan data atau evidensi yang sedikit. Lalu generalisasi a priori terjadi ketika seorang penulis melakukan generalisasi atas segala atau peristiwa yang belum diuji kebenarannya. Kedua, pemilihan terbatas pada dua alternatif, yaitu dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan jawaban yang ada, seperti halnya melihat masalah yang rumit dari dua sudut pandang yang bertentangan saja. Ketiga, ada penyebab salah nalar, yaitu disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud. Yang keempat, ada analogi yang salah, terjadi bila orang menganalisa
menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Yang kelima ada argumentasi bidik orang, disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Dengan kata lain, sesuatu itu dihubungkan dengan orangnya. Baik, sekian pemaparan mengenai penalaran dalam tulisan, tata tulis, dan aspek mekanik dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.